yang sedang asik bermain di tengah hutan, tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang. Namun, karena keasikan bermain, ia tidak sadar sudah berjalan terlalu jauh dari rumahnya. Akhirnya, tikus menyadari ia bermain sangat jauh dari rumahnya. Tikus pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, karena masuk hutan terlalu jauh, ia pun tersesat. Namun, ketika tikus mencari jalan pulang, bukannya ia menemukan jalan, malah kesasar di sarang harimau yang sedang tidur. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang tertidur lelap. Ia langsung memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun, karena takut dan panik, ia malah lari naik ke atas hidung si harimau. Harimau terbangun dan sangat marah karena waktu istirahatnya diganggu. Karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus malang tersebut dan mencengkram dengan kukunya yang tajam. Pada saat bersamaan, kancil sedang asik minum di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat si tikus. Kancil mendengar suara teriakan ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara itu. Ia sangat terkejut melihat seekor tikus yang siap akan dimangsa seekor harimau yang sangat besar. Kancil pun merasa takut melihat harimau yang sangat besar. Namun hatinya ingin sekali membantu si tikus. Akhirnya Kancil pun memberanikan diri mendekati mereka. Kancil menghampirin tikus dan harimau. Tikus sangat senang melihat Kancil datang. Ia sangat berharap Kancil dapat menolongnya. Kancil datang dengan gaya yang sangat bijak. Namun, ia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kancil langsung menyapa kedua hewan tersebut. "Sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bermain bersama?" tanya si Kancil. Melihat Kancil, harimau sangat terkejut. "Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar," kata si harimau dengan sangat tegas. "Hahaha, kenapa kau harus takut, hei kau harimau? Aku takut padamu. Haha, aku bisa mengalahkan semua hewan di sini. Akulah raja di hutan ini," jawab si Kancil. Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si Kancil. Namun, ia merasa penasaran. "Apa benar yang kau katakan?" tanya harimau. "Kau tidak percaya? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung pada penasehatku," jawab Kancil lagi. "Penasehat? Haha, di mana aku bisa menemui penasehatmu itu?" tanya harimau yang mulai penasaran. "Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu siapa penasehatku yang sekarang kau cengkram itu. Dia adalah penasehat kepercayaanku. Di sini ia sangat diseganin. Jika sampai terjadi apa-apa dengan dia, aku tidak akan memaafkanmu harimau," jawab Kancil dengan sok tegas. Harimau mulai terpengaruh dengan cerita si Kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan ini. Jadi ia memang tidak tahu tentang semua hal di hutan ini, termasuk siapa raja hutannya. "Hei tikus, apa benar yang dikatakan si Kancil? Dia raja di hutan ini,"
Tanya harimau kepada tikus. Tikus menyadarin bahwa si kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si kancil. Iya benar, kancil adalah raja di hutan ini, dan aku adalah penasehat kepercayaan sang raja hutan. Di hutan ini, kancil sangat disekutin dan dihormati oleh semua hewan. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa langsung menanyakan pada hewan-hewan lain, jawab si tikus. Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai merasa takut. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takutnya. Karena harimau adalah hewan yang harus ditakutin. Ia tidak mau dikalahkan oleh hewan kecil seperti kancil. Hahaha, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya? Jika apa yang kalian katakan benar? Tanya harimau. Kancil pun merasa bingung. Bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya? Namun, karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau. Meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Bukti, baiklah, beberapa hari yang lalu aku sudah mengalahkan harimau besar sepertimu. Harimau itu bersikap sangat kurang ajar. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai. Karena untuk peringatan bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar di hutan ini. Jika kau mau bukti, aku akan menunjukkannya langsung. Namun, setelah aku tunjukkan, kau tidak boleh menyesal, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi makan siangku, kata harimau. Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun ia percaya akan kecerdikan si kancil. Si kancil pun mengedipkan mata pada si tikus. Kancil langsung membawa harimau ke tepi sungai di dalam hutan. Mereka menuju sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan dalam, namun karena pantulan cahaya matahari yang membuat air yang bening itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut, kata si kancil. Harimau merasa sangat penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur. Karena ketakutannya, ia hanya mengintip saja, tapi ia sangat terkejut ketika membuka mata dan melihat kepala harimau itu benar-benar ada. Ternyata apa yang dikatakan kancil benar. Ia memang benar. Memang benar-benar raja hutan. Karena ketakutan, ia langsung melarikan diri. Ia langsung berlari dengan cepat karena takut dimakan kancil. Melihat harimau berlari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa dengan puas. Mereka berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada siapapun selain air yang sangat bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, ia tidak menyadarin bahwa kepala harimau yang ada di sumur tersebut adalah bayangannya sendiri. Lagi-lagi kancil berhasil menipu untuk menyelamatkan tikus temannya. Pesan moral dari dongeng cerita kancil, tikus, dan harimau bodoh adalah gunakan kelebihanmu seperti kecerdasan untuk membantu orang lain. Maka, kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian pembacaan dongeng dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.